warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irana Putri Aisyah dari kelas 2C Ekonomi Syariah, NIM 1119008600066. Saya membuat video untuk memenuhi UAS mata kuliah Pendidikan Pancasila. Video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang new normal atau kenormalan baru. Nah, seperti yang kita ketahui, saat ini banyak negara dan juga termasuk Indonesia sedang mengalami sebuah kejadian luar biasa akan adanya virus COVID-19 atau virus corona. Akibat dari adanya COVID-19 ini menyebabkan banyak kerugian besar bagi masyarakat Indonesia. Salah satunya kita para masyarakat diwajibkan untuk beribadah dari rumah, bekerja dari rumah, dan bersekolah dari rumah. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut juga COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus corona atau yang lebih dikenal dengan nama virus COVID-19 merupakan jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan juga ibu menyusui. Virus corona pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus corona ini. Belakangan ini sering kita jumpai istilah new normal atau kenormalan baru. Konsep ini menjadi pola hidup baru yang akan dijalani masyarakat saat aturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dilonggarkan. Konsep new normal merupakan sebuah adaptasi terhadap lingkungan dalam bentuk penyesuaian perilaku masyarakat untuk kembali beraktivitas normal dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan agar Indonesia bisa segera menangi virus corona atau COVID-19, baik dari aspek kesehatan maupun aspek sosial dan ekonomi. Saat ini, tingkat infeksi dan kematian akibat COVID-19 masih belum signifikan penurunannya, dan di sisi lain, keadaan ekonomi juga kian melemah. Kemudian, hadirnya new normal dilakukan sebagai upaya untuk memperbaiki kedua aspek tersebut secara beriringan. Untuk menghadapi new normal di masa pandemi virus corona di mana banyak virus bertebaran, kita harus menjadikan diri kita disiplin terhadap peraturan protokol kesehatan yang telah ditentukan. Protokol kesehatan pertama yang harus dijalankan yaitu mencuci tangan dengan baik dan benar sesuai aturan dimanapun kita berada. Tangan anda boleh menjadi tempat persembunyian pelbagai jenis kuman yang membawa penyakit-penyakit berbahaya. Oleh itu, pastikan tangan anda sentiasa bersih. Basuhlah tangan dengan betul. Amalkan langkah-langkah berikut. Langkah pertama, basahkan tangan anda dan ratakan sabun dengan sempurna. Langkah yang kedua,
Gosok kedua-dua belah tapak tangan anda. Langkah yang ketiga, gosok setiap jari dan celah jari anda. Langkah yang keempat, gosok kuku di tapak tangan anda. Langkah yang kelima, gosok belakang tangan dan celah jari anda. Langkah yang keenam, basuh tangan anda dengan aliran air yang bersih. Dan langkah yang ketujuh, keringkan tangan anda dengan tisu atau kain yang bersih. Yang kedua, untuk menghindari tertularnya kita dari virus corona, maka kita harus menjaga jarak aman antara satu orang dengan yang lainnya, atau physical distancing. 왜들 그리 다운돼 있어 뭐가 문제야 say something 분위기가 겁나 싸해 요새 이런 게 유행인가 왜들 그리 재미없어 아 그건 나도 마찬가지 Tell me what I got to do 급한 대로 블루투스 켜 아무 노래나 일단 틀어 아무거나 신나는 걸로 아무렇게나 춤춰 아무렇지 않아. Yang ketiga, saat kita beraktivitas di luar rumah, kita harus menggunakan masker. Karena saat kita memakai masker, itu mengurangi risiko kita untuk tertular virus corona. Yang keempat, ketika kita menyentuh barang saat berada di luar rumah, segera gunakan hand sanitizer untuk menetralisir kotoran, bakteri maupun virus yang ada di tangan kita. Yang kelima, saat masuk rumah atau mengunjungi tempat umum, usahakan untuk mengecek suhu tubuh Anda untuk mengetahui suhu tubuh Anda normal atau tidak. Sebelum new normal diberlakukan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi bagi beberapa daerah yang akan melakukan peraturan new normal. Syarat yang pertama yaitu jumlah kasus positif dan jumlah kematian berkurang. Kemudian, syarat yang kedua, kapasitas pelayanan kesehatan tersedia dengan baik. Syarat yang ketiga yaitu dunia usaha sudah siap dengan SOP atau aturan kerja yang baru di era new normal ini. Kemudian, syarat yang terakhir yaitu syarat yang keempat, masyarakat makin disiplin dalam menerapkan sistem protokol kesehatan baru dalam berkegiatan. Syarat-syarat tadi harus dipenuhi agar second wave atau gelombang kedua COVID-19 tidak terjadi. Berikut tadi merupakan sedikit penjelasan dari konsep new normal yang akan diterapkan di Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.